Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku para pecinta channel Cantika Murotal yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali ditakdirkan dapat berjumpa lagi oleh Allah dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tak lupa kami selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT, diberikan limpahan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dijauhkan dari bala dan musibah, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah yang penuh dengan keberkahan. Dan sebelumnya mari kita sempatkan untuk menulis satu salawat kepada Rasulullah SAW di komentar video ini. Pengharapan kita semoga dengan salawat yang kita tulis semoga menjadi wasilah bagi kita semua agar semua hajat-hajat kita terkabul dan untuk selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat pecinta channel Cantika Murotal, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Setiap dari kita tentu pernah berdoa dengan penuh harap kepada Allah SWT, memohon agar keinginan dan kebutuhan kita dipenuhi. Namun mungkin ada saatnya kita merasa bahwa doa-doa kita sulit dikabulkan, bahkan seolah-olah tidak didengar oleh Allah SWT. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Sebelum saya memberikan resep rahasia agar doa kita terkabulkan dengan cepat, di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa alasan yang mana doa kita susah untuk dikabulkan. Yang pertama, kurangnya keikhlasan dalam berdoa. Doa adalah ibadah yang sangat mulia, dan salah satu syarat agar doa kita dikabulkan adalah dengan keikhlasan. Jika dalam hati kita ada keraguan atau jika niat kita tidak sepenuhnya tulus, maka hal ini bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenalkan bagimu." Namun doa itu harus didasari oleh keimanan dan keikhlasan yang penuh. Dan yang kedua, belum memenuhi syarat-syarat doa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar doa kita lebih mudah diterima, seperti berdoa dengan penuh keyakinan, tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawaban, serta memperbanyak zikir dan istighfar. Jika kita berdoa tak memenuhi syarat-syarat ini, doa kita mungkin belum mencapai tingkat yang diinginkan oleh Allah SWT. Adanya dosa yang belum disadari atau belum ditaubati, maka segeralah kita introspeksi diri. Yang ketiga, dosa kita yang dilakukan baik disadari maupun tidak disadari bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa, penting bagi kita untuk mohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan kita. Yang keempat adalah kurangnya kesungguhan dan ketekunan dalam berdoa. Allah SWT menjauhi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam berdoa dan tidak cepat putus asa. Jika kita berdoa hanya sesekali atau tidak tekun, maka kita mungkin belum menunjukkan kesungguhan yang Allah SWT kehendaki. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa dengan penuh harap dan tanpa putus asa, karena Allah SWT sangat menyukai doa hamba-hambanya yang dipanjatkan dengan kesungguhan hati, meminta sesuatu yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Dan di sini saya akan memberikan dua rahasia sebelum berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pertama, sebelum berdoa, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus bersolawat?
karena bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah langsung dari Allah SWT, yang mana ditulis di dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Surat Al-Ahzab ayat 56. Karena dengan salawat sebelum doa kita akan dibantu oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Adam yang mohon ampun dan diampuni Allah karena bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bersalawatlah. Contoh salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan resep yang kedua adalah kita puji Allah SWT dengan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dan barulah kita berdoa dengan kesungguhan dan ketekunan. Jadi sebelum kita bersolawat dulu dan ucapkan alhamdulillah, dan setelah doa kita dengan tutup dengan solawat dan alhamdulillah. Dan ingat, doa harus selesai dengan usaha. Jika kita hanya berdoa tanpa berusaha, maka kita belum sepenuhnya memenuhi sunatullah, yaitu hukum Allah, sebab-sebab akibatnya Allah tetapkan di dunia ini. Usaha dan doa harus berjalan beriringan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, channel Cantika Murotal, dengan cara like, subscribe, dan share video ini kepada sahabat-sahabat lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kami akan senang hati membaca dan meresponnya. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.